Shalom, ini adalah kali yang kedua saya bicara di sini. Saya mengucap syukur bisa berbicara di sini, dan kali ini saya mau berbicara mengenai New World Order. Bukannya kita mau menghebat-hebatkan New World Order, bukan. Cuman di sini saya ingin memberitahu kepada setiap yang mendengar bahwa apa itu New World Order, apa tujuan mereka, dan apa agenda mereka, sehingga jemaat Tuhan harus tahu. Jangan sampai kita tuh seperti orang yang nggak tahu, seperti kambing atau lembu yang dibawa kemana dibawa kemana Tapi ini adalah pengetahuan supaya kita tahu apa yang terjadi nanti di masa yang akan datang. Karena the New World Order ini sudah mulai. Ini agenda New World Order ini mulai dari tahun 2021 sampai 2030. Jadi agenda dia itu dimulai dari tahun lalu 2021 sampai 2030. Tapi karena Tuhan kita baik, Tuhan kita tuh baik. Karena Tuhan itu baik, maka Tuhan mempersingkat waktunya. Jadi bagi anak-anak Tuhan, sebelum waktunya itu terjadi, 10 tahun masa dia memerintah, masa dia berkuasa, sebelum masa dia berkuasa 10 tahun, Tuhan mempersingkat waktunya. Karena Tuhan tahu penganiayaan ini sangat besar. Kalau tidak dipersingkat, tidak ada satupun nyawa yang selamat. Maka itu Tuhan sangat baik, beri persingkat waktunya 3,5 tahun saja untuk the Great Tribulation. Jadi kita sudah dijemput pulang ke tempat di mana Tuhan menyediakan. Maka hari ini yang bikin lagu-lagu saya bahwa bumi ini bukan rumahku. Tuhan sudah menyediakan rumah yang baik, yaitu langit baru dan bumi baru. Yerusalem baru, bukan surga ya, langit baru dan bumi baru adalah Yerusalem baru. Itu rumah yang sudah disediakan bagi kita. Pemerintahan tandingan bagi New World Order adalah Yerusalem baru, di mana anak-anak Tuhan akan merintah bersama-sama Yesus di Yerusalem baru, bukan di New World Order. New World Order adalah pemerintahan bagi orang-orang jahat dan Lucifer dan anggota-anggotanya. Tetapi Tuhan sudah menyediakan pemerintahan baru, kerajaan baru di Yerusalem baru. Itu yang kita mau nantikan, yang kita yang nanti akan bersama-sama Tuhan memerintah di langit baru dan bumi baru atau Yerusalem baru. Makanya hari ini kita lihat lagu-lagunya, bumi bukan rumahku. Kalaupun meninggal nanti kita juga akan di sana di langit baru, Yerusalem baru. Kalau Tuhan berkenan, kalau tidak berkenan ya tidak di sana ya. Jadi setiap hari kita harus berjaga-jaga bahwa hidup kita harus selalu berkenan sama Tuhan. Setiap hari kita harus berjaga-jaga apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya saya kasih lagunya juga hati hamba. Tuhan ingin kita tuh seperti hati hamba. Jadi kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu adalah hati hamba. Karena apa yang terjadi ini nanti adalah sama dengan spirit of Lucifer. Spirit of Lucifer adalah spirit kesombongan, spirit pemberontakan, itu yang tidak mau tunduk, tidak mau tunduk sama Tuhan, tidak mau taat sama Tuhan, rebellion itu pemberontak. Jadi itu yang tidak sukai dari Tuhan. Sehingga Tuhan mengusir Lucifer dari surga. Karena apa? Lucifer tidak taat sama Tuhan, tidak tunduk sama Tuhan, dia memberontak. Sehingga Tuhan mengusir Lucifer dari surga, sehingga dia menjadi iblis seperti sekarang. Tadinya kan dia malaikat di surga, tetapi karena roh pemberontakan, karena tidak taat, dia diusir dari surga ke dunia dan memberontak. Dan sekarang Lucifer itu membentuk the New World Order, pemerintahan baru di bawah kekuasaannya. Dan apa tujuannya New World Order? Padahal kita tahu Lucifer baca Alkitab enggak? Baca. Lucifer tahu firman enggak? Tahu. Malah anak Tuhan enggak tahu ya. Anak Tuhan malah enggak tahu ya. Lucifer tahu Alkitab. Memang Lucifer tidak baca Alkitab? Oh baca. Tahu enggak? Tahu. Rencana Tuhan tahu? Yes, tahu. Makanya kenapa ada penelitian di planet Mars? Kenapa Elon Musk membuat hunian di planet Mars? Kenapa? Karena tahu bumi mau dihancurkan. Ngerti? Jadi kenapa semua akhir ini penelitian kemana? Mereka sudah meneliti Alkitab, yes, sama Alkitabnya, yes. Mereka sebetulnya percaya Tuhan, ya percaya Tuhan. Tapi mereka tidak mau tunduk, tidak mau taat. Masalahnya itu.
Sebetulnya mereka percaya, kalau tidak percaya mereka tidak akan baca Bible, tidak akan baca Alkitab. Tetapi karena mereka tidak mau taat sama perintahnya, oh tidak mau. Aku mau jadi seperti Tuhan juga, aku bisa membuat perintah kayak Tuhan. Jadi mereka lihat agendanya Tuhan. Memang setan tidak lihat agenda Tuhan. Kalau orang saingan saling melihat agenda enggak? Pasti ngelihat. Kalau ini, wah iklan, wah aku lihat sainganku, iklannya. Pasti. Iblis begitu membuat New World Order, dia melihat agendanya Tuhan. Oh agendanya Tuhan gini, oh tahu nggak? Tahu. Dia tahu dunia mau dihancurkan, yes tahu. Makanya sudah ada hunian di planet Mars. Siapa yang mau beli itu? Richard, mau beli Richard. BP di sana Richard. Percuma BP di bumi, karena bumi mau dihancurkan. Mendingan pesan sama Elon Musk, mau kapling berapa di sana? Amin. Jadi kita tahu bahwa New World Order punya agenda, Tuhan punya agenda. Agendanya di mana? Di Alkitab. Agenda itu di Alkitab dan semua orang tahu dan iblis pun tahu. Iblis tahu bahwa dunia akan dihancurkan. Sekarang aku mau tanya, iblis tahu enggak bahwa dia nantinya mau kemana? Tahu. Iblis tahu enggak bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun, bahwa iblis akan dilempar ke jurang maut bersama nabi palsu dan bersama antikris. Tahu enggak? Tahu. Ya, tahu ya. Iblis tahu enggak akhir hidupnya iblis? Tahu. Apa? Ada di Alkitab. Tapi kenapa iblis tetap bersikeras ini? Dia tahu nasibnya. Tuhan itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan itu yang membuat sejarah, yes, yang membuat sejarah Tuhan. Tuhan itu yang membuat sejarah dari awal dan Omega. Iblis tahu sejarahnya dia, wah sejarahku, aku 3,5 tahun memerintah, Tuhan datang 3,5 tahun untuk memerintah cuma 3,5 tahun toh. Tuhan tiba-tiba datang dari surga bersama malaikat-malaikatnya untuk mengambil alih kerajaanku di bumi. Aku dikalahkan, kemudian aku bersama, tahu ada di Alkitab. Tetapi tugasnya iblis apa? Menyeret sebanyak-banyak mungkin jiwa untuk masuk ke neraka. Jelas. Dia tahu tiga pribadi itu yang namanya Unholy Trinity. Itu 3 holy namanya Unholy Trinity. Yaitu satu adalah iblis, Lucifer, dan satu lagi antikris, dan satu lagi nabi palsu. Unholy Trinity itu akan dimasukkan ke jurang masuk, akan dibuang, iblis akan disimpan. Setan disimpan dulu di jurang maut, kemudian nabi palsu dan antikris dia akan langsung dibuang ke neraka. Sekarang saya mau tanya, neraka itu buatannya siapa? Tuhan. Tuhan buat neraka untuk siapa? Tuhan itu membuat neraka untuk Lucifer dan iblis, dan sepertiga malaikat yang jatuh di dalamnya itu dibuat neraka. Karena Tuhan mau menghukum iblis, bukan manusia. Manusia diberikan Taman Eden, tapi Tuhan membuat neraka dan bumi. Ada 2 yang Tuhan buat, yaitu 1 bumi, 1 neraka. Jadi Tuhan membuat manusia ditempatkan di bumi dengan segala keindahannya, dengan 6 hari penciptaan untuk apa? Untuk menyediakan segala yang manusia butuhkan. Dan Tuhan menciptakan neraka untuk siapa? Untuk Lucifer dan sepertiga makhluk yang jatuh dari surga, yang memberontak dari surga, dimasukkan ke lubang neraka. Lah, kemudian iblis itu keluar dari neraka, dia menyesatkan banyak orang. Keluar dari neraka itu lewat nanti kita akan bercerita lain waktu ya. Sebetulnya itu lewat Salomon ya. Ada banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi iblis itu keluar dari neraka itu lewat Salomon. Dia bisa punya sesuatu untuk mengeluarkan iblis dari neraka, dan akhirnya mengganggu umat-umat Tuhan, menggodai umat Tuhan untuk membawa umat-umat Tuhan yang tadinya ada di bumi untuk diseret ke neraka lagi. Jadi saya mau bicara di sini, kalau umat-umat Tuhan sampai masuk ke tipu dayanya iblis, itu benar-benar bodoh banget ya. Padahal kita sudah dikasih bumi yang indah, sedangkan Lucifer itu sudah diberikan neraka untuk malaikat yang jatuh. Tetapi tugasnya New World Order
adalah untuk menyeret manusia sebanyak-banyak. Bukan setannya, enggak, setan udah pasti. Karena saya bilang tadi, sudah ada di Alkitab. Sudah ada di Alkitab bahwa nanti yang masuk ke neraka adalah 3 orang itu yang akan dihukum. Yang selama-lamanya itu sudah pasti. Tetapi anak-anak Tuhan diadili di pengadilan tahta putih menurut perbuatannya, dan itu akan diadili nanti pada akhir zaman. Lah, ini adalah tugasnya New World Order untuk mendirikan kerajaan di bumi. Dia tahu karena kerajaannya sama Tuhan dibuat sedikit. Kenapa? Ada tertulis di Alkitab. Tuhan memberikan kuasa. Tanya Pak Gembala itu ya, Pak Gembala ya. Pasti ada. Tuhan memberikan kuasa kepada the beast, makhluk itu untuk berkuasa. Dan kuasanya hanya 3,5 tahun saja. Tuh, yang memberikan kuasa aja Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan di sini tidak tunduk sama Tuhan, itu saya tidak tahu kenapa. Malah tunduk sama iblis tuh saya tidak tahu kenapa. Padahal Tuhan sendiri yang memberi kuasa untuk iblis. Berkuasa 3,5 tahun. Jadi iblis cepat gak? Bergerak cepat gak? Otomatis. Dia sudah begitu dia dikali kuasa, dia sudah merencanakan ini. Saya lihat perencanaannya udah lama. Dari ini direncanakan sama semesters. Karena dia tahu waktunya cuma 3,5 tahun untuk menyesatkan manusia. 3,5 tahun. Setelah lebih dari 3,5 tahun Tuhan sudah ambil lagi kekuasaannya. Udah selesai, waktumu tak ambil lagi. Dan anak-anak Tuhan yang tersisa, yang setia itu yang diambil, yang enggak setia udah. Kita tahu kelanjutannya apa. Saya bukan nakut-nakutin ya. Semua ada di Bible ya. Saya tidak keluar dari Bible ya. Semua ada di Alkitab. Jadi hari ini saya akan berbicara mengenai New World Order. Jadi tidak usah takut. Kalau anak-anak Tuhan itu tidak perlu takut. Karena kita tahu kalau anak-anak Tuhan pasti disertai Tuhan. Tetapi saya hanya mau berkata kepada saudara sekalian bahwa semua di dunia ini sudah ada skenarionya, sudah ada di Alkitab. Dan iblis nasibnya juga sudah tahu di Alkitab. Dia berkuasa, dikasih kekuasaan sama Tuhan 3,5 tahun, Tuhan yang kasih kuasa. Kalau Tuhan tidak kasih kuasa, tidak bisa, iblis tidak bisa. Ingatlah waktu Nabi Ayub, oh Tuhan enak saja dia Nabi Ayub kamu jagai, kamu lindungi, kamu berkati, apa-apa kamu berkati. Coba saja kamu tidak berkati. Apa yang bilang? Kalau saja dia tidak dibuat, ya coba toh kalau kamu mau uji, tapi jangan apa-apakan nyawanya. Tuhan tidak boleh loh. Tidak ada, iblis pun tidak boleh melanggar apa yang Tuhan katakan. Bisa dihancurkan dia sama Tuhan. Tuhan kan bisa menciptakan mana saja. Jadi setan pun takut sama iblis. Kok manusia takut sama setan? Aku bingung. Setan takut sama Tuhan. Manusia tidak takut sama Tuhan, manusia takutnya sama setan. Jadi makanya kadang-kadang saya bingung, ya kan? Setan aja takutnya sama Tuhan, ya kan? Manusia takutnya enggak sama Tuhan enggak takut, takutnya sama setan. Itu tolong ya, harus dirubah ini mindset. Mindset harus dirubah, ya. Oke, yuk kita mulai. Dari tadi saya mau berbicara tentang New World Order dari Tower of Babel to One World Government. Jadi pemerintahan dunia baru, maaf ya ini sudah terjadi ya, pemerintahan The New World Order itu dari tahun 2021, ini 2022 toh, sampai 2030, ini masih awal-awal, cuman dalam mengimplementasinya dia sudah sejak COVID itu dalam taraf uji coba. Kalau aku lihat ya dari COVID apa yang sebelum-sebelumnya itu dengan diuji coba dulu. Wah diuji dulu supaya orang itu tidak kaget. Kalau tiba-tiba ada gini kaget. Jadi semua itu ada uji dan trial dulu. Sama, ini juga uji dan trial. Jadi COVID diuji dulu, vaksin diuji dulu. Jadi orang sudah biasa. Sekarang kita vaksin ketiga keempat biasa nggak? Biasa. Pertama kali kita oke nggak? Takut. Tapi kalau sudah kedua ketiga, walah vaksin ya udah vaksin aja gitu loh. Jadi pintar dia. Pertama kali nggak apa-apa dulu, kedua kali nggak apa-apa dulu, ketiga kali wah udah. Jadi masyarakat sudah awam, sudah biasa divaksin.
Jadi mereka sudah nggak takut lagi. Nah, yang ketiga ini, nah, jadi itu yang menjadi agenda mereka. Jadi untuk agenda saya akan bicarakan minggu depan. Kalau enggak pulang nanti. Oke ya, kita bicara mengenai New World Order. Dimulai dari, kita lihat ya, dari Babel. Ini adalah Babel zaman dulu, pada zamannya umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang waktu itu orang-orang yang membangun bersama, kemudian dia ingin membangun sampai mencapai langit itu, kemudian dikacaukan bahasanya seperti ini. Lah, diulang lagi ke zaman yang sekarang. Karena umat Tuhan membuat Babel yang modern sekarang ini. Yuk lanjut. Kita lihat di Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaknya dan penuhilah bumi. Ini menggambarkan rencana Allah atas Nuh, bahwa Tuhan bilang waktu, kenapa kita sadar ya, kenapa Tuhan menghancurkan bumi sih? Orang-orang jahat, betul ya? Semua jahat. Apalagi saya bersyukur loh, kemarin saya sudah membuat drama. Bersyukur sekali ya. Kemana ada yang main drama, jemaat kita ada yang main drama ya. Kenapa saya main drama itu? Karena saya tahu, waduh, ini harus dilakukan tahun 2021. Saya 2021 saya harus buat drama ini, supaya jemaat tahu apa maksud drama itu. Semua ada maksudnya. Jadi pada saat manusia bertambah jahat, Tuhan menghancurkan bumi enggak? Yes, dengan air bah ya. Dengan air bah. Berarti ini adalah orang-orang yang pilihan, betul ya? Kenapa? Karena Tuhan melihat siapa? Nuh, betul ya? Tuhan melihat Nuh, karena Nuh adalah orang yang setia sama Tuhan, taat sama Tuhan. Akhirnya Tuhan melihat Nuh, dia diselamatkan. Kemarin aku khotbah, ada yang dengerin enggak tentang Nabi Nuh? Kayaknya enggak ada nih. Nabi Nuh yang the probation period. Nah, 120 tahun Nuh berkhotbah, tidak ada yang satupun yang bertobat. Hanya Nuh dan keluarganya, betul? 120 tahun Nuh membuat bahtera, sudah gembor-gembor, bertobat. Gak ada yang datang, bertobat, ayo bertobat, Tuhan mau ngancurin. Gak ada yang datang ya. 120 tahun Nuh gembor-gembor, sudah buat perahu, tidak ada yang datang, tidak ada yang percaya ya. Yang percaya hanya anak-anaknya, anak mantu. Ini anak dan mantu, ya. Ada yang di sini, ada yang ikut drama ya, jadi anak mantu semua. Itu ada maksudnya loh, saya bikin drama. Anak mantu ya. Kemudian setelah terjadi ini, semua dunia dihapuskan, hanya mereka, ya toh. Akhirnya Tuhan, mereka membuat mesbah. Mesbah, ingat kemarin drama, buat mesbah itu apa? Oh Tuhan, aku mengucap syukur, ya toh? Mengucapkan syukur. Nuh memanggil nama Tuhan. Tuhan, aku memanggil namamu, aku mengucap syukur, aku membuat mesbah. Setelah membuat mesbah, Tuhan disenangkan. Waduh Nuh, aku senang sama kamu orang sangat baik, dan aku akan memberkatimu. Ini adalah tanah, kamu di tanah ini kemudian kapal itu mendarat di pegunungan Ararat. Ararat itu di Turki. Setelah terombang-ambing, terus kemudian mendarat di Ararat. Setelah mendarat, habis itu air itu menjadi samudra Pasifik sekarang. Yang namanya samudra Pasifik. Kamu lihat di bumi yang paling bumi yang paling biru semua ini ya. Ada bumi yang biru semua, itu dari air. Itu dari kumpulan air Nuh. Yang bumi yang paling banyak birunya itu dari air Nuh. Setelah itu mendapatkan daratan di Gunung Ararat. Dari situ Nuh turun membuka mesbah. Mesbah, dia bersyukur sama Tuhan. Tuhan janji, aku akan memberkatimu dan aku janji tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi. Betul ya? Baca Alkitab gak ini? Gak baca, kita ceritain. Dengan air bah lagi. Kemudian setelah itu Nuh pergi. Dia memulai usaha lagi dong. Betul ya? Kita memulai usaha lagi di daerah sini. Nuh dari situ kemudian dia
Nuh dari situ dia pergi, dia pergi ke tempat di mana dia cari lokasi, di mana dia akhirnya dia mendapatkan tempat yang tidak jauh dari Ararat, yaitu di Sinear ya. Ini. Dia berangkat ke sebelah timur menjumpai danah datar di tanah Sinear. Ya, dia ini lanjut Pak, yang Kejadian 11 dan 11 ayat 1 sampai 2. Adapun seluruh bumi satu bahasa satu logat. Berangkatlah mereka sebelah timur dan menjumpai tanah Sinear, lalu menetap di sana. Kenapa mereka tanah Sinear? Karena di Gunung Ararat itu gunung-gunung semua. Mereka tidak bisa bercocok tanam, mereka tidak bisa memulai kerjaan mereka karena tanahnya tidak subur. Dia pergi cari, menemukan tempat ini yang subur. Akhirnya mereka di situ, tinggal di situ, berkelompok di situ, dan mereka memulai usaha kerja di situ. Usaha itu nanam dulu kan perkebunan. Nah, mereka menanam di sini. Kemudian kita lihat bahwa Kejadian 11, adapun seluruh bumi bahasanya satu. Dan kemudian mereka dikatakan seluruh bumi satu bahasa. Dan itu ketika mereka perjalanan ke sana. Nah, kita lihat bahwa bahasa itu mempersatukan manusia. Kemudian mereka melihat, ini anak-anaknya ya, mereka melihat, yuk sama-sama yuk bikin sebuah menara yang besar. Padahal Tuhan bilang apa? Berpencarlah, betul nggak? Berpencarlah, kamu berpencar, penuhi bumi, berkembang biaklah penuhi bumi. Tetapi mereka tidak mau berpencar, mereka ngumpul di satu tempat. Tidak mau berpencar, tapi mereka mengumpul di satu tempat. Akhirnya mereka membangun suatu menara supaya mereka tidak bebas dari banjir, dan mereka berkata bahwa di tempat ini kita bersatu saja, jangan kita berpencar-pencar, kita konsolidasi saja. Dan kemudian apa kata Tuhan? Tuhan bilang bahwa aku akan turun dan membuat, sekarang kita lihat siapa yang membuat Babel, menara ini. Kita lihat siapa yang membuat ini. Yang membuat itu adalah keturunan daripada Nuh. Kita lihat bahwa keturunan Nuh, Kus meranakkan Nimrod. Dialah yang mula sekali-sekali berkuasa di bumi. Siapakah si Nimrod itu? Nimrod itu adalah anak dari Ham. Ham itu siapa? Ham itu adalah anak dari Nabi Nuh. Jadi Nuh tuh waktu itu punya 3 anak, Sam, Ham, Yafet, betul ya? Mereka masih oke. Kita tahu ceritanya kan, pada saat itu Ham yang dikutuk oleh Tuhan, betul? Pada waktu lihat auratnya ya, dikutuk oleh Tuhan, makanya Ham menjadi orang yang jahat, sedangkan Sem dan Yafet yang baik, yang enggak baik. Kita balik yang sebelumnya. Saya mau menceritakan sebelumnya dulu, kan ada hubungannya dengan Nuh dan ini. Jadi yang di dunia ini tuh berhubungan dengan Alkitab. Jadi kok kalian enggak baca Alkitab aneh. Karena itu agenda. Iblis pun lihat agenda. Ya. Kita balik lagi yang sebelumnya. Nih, aku baca yang di Babel. Oke ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya. Kemudian mereka menetap, yaitu di Ararat sudah. Terus kemudian mereka membuat Babel, bahasa mempersatukan manusia. Mereka tidak mau menyebar, mereka tidak mau konsolidasi. Akhirnya jadilah tadi. Oke, saya lanjut ke sini, nanti balik lagi ke sana. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Nimrodnya adalah pemburu yang gagah. Dia seperti pemburu yang gagah, perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Babel ini, Eret, Akad, dan semuanya di tanahnya. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe dan kalah. Niniwe adalah negara yang baik apa enggak? Kenapa jahat? Ingat enggak Yunus di perut ikan? Menghancurkan Niniwe. Tuhan untuk menghancurkan Niniwe. Kata Niniwe jahat.
kemudian dikirim Yunus yang diperut ikan untuk mewartakan kepada Niniwe, dan saat itu Niniwe dibebaskan Tuhan, tidak jadi dihancurkan Niniwe. Betul? Tapi setelah itu Niniwe berdosa lagi enggak? Berdosa lagi, akhirnya dihancurkan. Jadi kalau kita lihat kejadian ini, baca sendiri ya, supaya cepat ya. Kalau kita lihat kejadian sendiri, jadi dari Nimrod ini mau membuat kerajaan seperti Babel. Babel adalah jahat. Niniwe jahat di mata Tuhan. Jadi ini adalah sebetulnya hatinya jahat. Hatinya jahat. Dia memberikan Niniwe jahat, Tuhan sudah ngasih ampun, tetapi setelah diampuni hanya sebentar dikasih ampun, kemudian dia berbuat jahat lagi, hanya jahat. Ini adalah Nimrod, ini adalah first tyrant, adalah pertama kali dia memerintah, pertama kali menjadi raja atau tyrant. Tyrant itu adalah satu leader di semua pemimpin dunia, adalah satu leader. Itu adalah pemimpin pertama. Terus memperanakkan Nimrod, dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Jadi satu orang saja, tidak seperti sekarang. Di bumi ini ada banyak penguasa enggak? Yes, Indonesia sendiri, ya, Amerika sendiri, Filipina sendiri, mana sendiri. Tetapi Nimrod ini satu penguasa menguasai semua. Ini bermula dari Nimrod. Ini kita lihat bahwa Nimrod itu menikah dengan namanya Semiramis. Istrinya namanya Semiramis. Semiramis dari Mesir. Itulah kenapa Tuhan mencegah pernikahan beda agama. Jadi Nimrod itu menikah dengan Semiramis. Semiramis itu namanya orang Mesir. Dan Nimrod itu terpengaruh dengan agama Mesir. Kita tahu agama Mesir apa aja? Penyembahan berhala semua ya. Dibawa nih. Ini adalah Queen Semiramis, adalah simbol dari istri Nimrod. Dia berbohong. Pada saat dia memerintah dengan tanah besi, dia berbohong. Dia bilang sama Nimrod gini. Pada saat Nimrod mati, dia bilang gini. Waktu Nimrod mati itu Nimrod tuh enggak mati. Dia tuh berinkarnasi, dan Nimrod tuh sebagai raja, dan saya tuh istrinya tuh adalah dewi raja, dan anak saya tuh adalah dewa. Jadi mereka mau disembah sebagai dewa dan istrinya disembah sebagai dewi. Jadi istrinya tuh juga pembohong. Jadi dia berbohong, mengatakan kepada banyak orang di sekitarnya bahwa Nimrod itu adalah seorang God itu raja. God itu Tuhan. Nimrod itu adalah seorang God, Tuhan. Dan dia mati karena reinkarnasi seperti itu. Jadi pembohongan itu sudah awal sejak dari zaman seperti ini. Jadi kita tahu bahwa agama-agama itu diadop dari zaman Babel. Semua agama yang di sini diadop dari zaman Babel. Kita dilihat bahwa di situ, kita dilihat dari situ bahwa banyak sekali Nimrod itu artinya nama itu pemberontakan. Arti nama Nimrod itu pemberontakan. Jadi nama tuh juga mempengaruhi ya. Lihat bahwa Tuhan tuh sangat peduli dengan nama. Makanya kita lihat bahwa di New Testament, di Old Testament, Tuhan sering ganti nama. Seperti Yakob menjadi Israel. Terus Abram menjadi Abraham. Saulus. Ngerti gak? Jadi akhirnya karena dia namanya rebellion. Jadi sehingga kemana-mana dia membuat roh spirit rebellion kepada Tuhan. Jadi di mana dia membuat kota-kota selalu rebel. Terus kemudian lagi ganti. Dia adopt dari Mesir, dari turunan-turunannya si Nimrod tadi keluar anak-anaknya ke bawah itu, descendantnya ke bawah, keluarnya ini. Misteri Babylon dari timur. Jadi ini adopt dari mana? Dari Mesir. Yang kita tahu enggak nanti dihancurkan Tuhan. Itu dihancurkan Tuhan.
makin dituancurkan. Mesir semua diambil. Jadi kita tahu nantinya akan dihancurkan sama Tuhan. Jadi patung-patung yang di seluruh dunia ini diadopsi dari Babel, dan Babel diadopsi dari Mesir. Istri dari Nimrod, kalau kita ngomong apa ya, mantu ya dari Nuh ya, cucunya Nuh punya istri itu apa? Cucunya Nuh punya istri. Semiramis kan istrinya, Nimrod kan cucunya Nuh. Nuh punya anak kan Ham. Okus ya, anak cucunya Nuh. Anak cucunya Nuh punya istri Semiramis. Ini. Anak cucunya Nuh. Buyut ya. Tuh buyut. Nih. Jadi mereka ngadopsi dari sini. Tuh. Diadopsi setiap negara jadi begini. Itu pemujaan semua. Pemujaan. Yuk kita lanjut. Kita lanjut ini awalnya. Mereka berkata, marilah kita membuat bata dan membakarnya baik-baik. Ini, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai di langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Terus, nah di sini tuh dia tinggal di lembah Mesopotamia. Di lembah Mesopotamia itu sebelah dekat antara dua dan Efrat, itu di daerah mana Nuh tinggal tadi. Tetapi dia tidak banyak batuan, tetapi dia banyak brick itu apa? Batu bata. Kalau di Israel itu kan banyak batu banget. Kalau kita ke sana batu. Tapi di daerah tempat Babel didirikan itu adalah daerahnya banyak batu bata dan banyak minyak. Minyak itu kita di sekitar daerah ini. Kalau daerah ini geografis ini. Nah, kemudian apa yang dikatakan, perhatikan, dan mereka berkata, mari kita membangun kota untuk diri kita sendiri. Perhatikan kata itu adalah keegoisan yang buah menara yang puncaknya ke langit. Mari kita membuat nama untuk diri kita sendiri supaya diri kita tidak tercerai-berai. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin terkonsolidasi dalam satu sistem persatuan besar yang murtad dan melawan Tuhan. Karena mereka tidak tunduk sama Tuhan. Roh rebellion itu memberontak. Dia tidak akan taat sama siapa. Dia menjadi satu kerajaan sendiri yang menjadi tantangan Tuhan. Dia hukum sendiri, bikin peraturan sendiri, bikin apa-apa sendiri, punya rakyat sendiri, apa-apa sendiri. Jadi dia jadi suatu kerajaan yang benar-benar terpisah, tidak peduli lagi sama Tuhan. Dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin kita akan menyebutnya menjadi tatanan dunia baru. Dari situ kita lihat bahwa di situ kita lihat bahwa ada tyrant atau monarki, dan di mana dia mengarahkan, di mana Tuhan mengarahkan untuk menyebar, tapi dia berkonsolidasi, dia tidak taat sama Tuhan. Dari situ dia melihat bahwa itu adalah suatu kebohongan, dan satu pemimpin yang memerintah seluruh dunia. Mereka akan menjadi kota metropolitan dari segala kerajaan universal. Mereka akan mendatangkan kekaguman, penghormatan dunia yang membuat para pendirinya termastur dengan kekuatan yang luar biasa, dan untuk menjadi tandingan dari lihat kita bahwa mereka ingin membawa kemuliaan, kehormatan bagi diri mereka sendiri. Itu adalah sombongan. Kita pengen dihormati orang, pengen kemuliaan bagi diri sendiri. Itu adalah the spirit of Lucifer, spirit peninggian, karena bertolak belakang dengan perintah Tuhan. Dia tidak mau taat sama Tuhan untuk menyebar satu-satu, tetapi dia mau meninggikan dirinya, mau sampai ke langit katanya, untuk mau membawa kemuliaan bagi dirinya, dan spirit of pride-nya, mau pride untuk dirinya sendiri. Lah, setelah terjadi di sebelah sini, saya bilang di Mesopotamia, di daerah situ pun ada spirit yang sama, karena mereka kan menyebarnya di daerah-daerah situ. Mereka menyebarnya di daerah situ,
kita lihat kemudian dari sejarah 1000 tahun kemudian ada penguasa Babylon yang lain namanya Nebukadnezar, yaitu yang dikenal sebagai Kekaisaran Babilonia di lokasi geografis yang kita melihat seperti semangat pembangun aslinya. Kita melihat roh Nebukadnezar juga. Ini dia membangun di mana? Daerah sekitar itu. Daerah di mana Babel itu tinggal. Yes. Berarti ada spirit seperti itu, spirit sombong, kesombongan yang ada di sini. Nah, dia seperti kita lihat, Bapak kayaknya pernah nyeritain di sini. Berkatalah raja, bukankah ini orang lain lagi ya? Tadi Nimrod ini Nebukadnezar, tetapi adalah orang-orang di sekitarnya. Tadi di Babel, di daerah Mesopotamia, ini juga di daerah yang dekat-dekat dari Mesopotamia, sama daerahnya. Tapi mereka punya spirit roh yang sama. Berkatalah raja, bukanlah itu Babel yang besar dengan kuat. Aku akan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota. Kita tahu akhirnya jadi apa ya? Apa artinya? Ya akhirnya rajanya dibuat jadi binatang sama Tuhan. Ada di Alkitab, makanya baca Alkitab. Karena Tuhan marah, kamu menyombongkan diri kamu. Kamu sudah diberkati, ini tapi menyombongkan diri kamu. Dikutuk sama Tuhan menjadi binatang. Akhirnya dia bertobat, tetapi anaknya begitu lagi. Spirit itu susah ya. Anaknya dia melakukan seperti itu lagi, akhirnya benar-benar dihancurkan lagi. Kita tahu kalau kesombongan itu dihancurkan. Makanya tidak boleh sombong ya. Karena Lucifer aja kita tahu dihancurkan sama Tuhan. Apalagi seperti ini, disombongkan oleh Tuhan. Mereka tidak ya. Kemudian setelah itu lagi kita lanjut lagi. Lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara itu. Mereka ini satu bahasa, satu bangsa ini. Tuhan turun, ini kok sombong ini. Tuhan mikir gini, kalau ini mereka bersatu jadi kerajaan, yang namanya Nimrod tidak melawan aku. Dia menjadi tandingan akan aku. Mulai dia turun melihat, waduh, tidak boleh terjadi. Kita baca ayatnya ya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara didikan anak manusia. Dia melihat kota dan mereka ini satu bangsa. Kita lihat di ayat 6, satu bahasa. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apa yang mereka rencanakan tidak dapat terlaksana. Mereka bersatu dalam pemberontakan ya karena mereka bahasa. Apa yang Tuhan katakan itu awal dari yang mereka lakukan. Kalau mereka bersatu, dunia akan benar-benar rusak. Karena apa? Begitu karena apa? Mereka akan mempengaruhi yang lain, spirit itu akan menyebar yang lain, kemudian tidak akan ada garis suci yang hilang, tidak ada Mesias. Itulah yang dikatakannya sekarang. Karena rencana mereka akan mendirikan satu negara yang terasing dari. Akhirnya Tuhan datang dan Tuhan mencerai-beraikan dengan memberikan berbagai macam bahasa. Bahasanya dicerai-beraikan, setelah bahasa dicerai-beraikan, mereka akhirnya yang satu sama yang lain tidak bisa melanjutkan pembangunan. Nah, mereka diserahkan, mereka berhenti, itu sebabnya sekarang disebut Babel. Ini adalah kerjaan Tuhan yang pertama. Jadi semua New World Order bermula dari sini ya. Oke. Setelah ini mereka terserah. Ini benar-benar mereka terserah. Benar-benar terserah. Tadi tidak mau terserah ya. Kenapa terserah? Karena kalau aku ngomong sama kamu, itu ngomong bahasa Perancis bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Waktu Tuhan datang, Tuhan mengacaukan dengan beberapa macam bahasa. Aku ngomong sama kamu bahasa Perancis, udah tahu. Aku ngomong sama Felix bahasa Perancis, Felix kamu. Nah, jadi mereka orang-orang dengan bahasa yang sama. Akhirnya mereka memisahkan diri. Kayak orang yang bahasa Indonesia pergi ke sebelah timur, orang yang bahasa Prancis pergi ke sebelah sana, orang yang bahasa Amerika, bahasa Inggris pergi ke sebelah sana, orang yang Jepang pergi ke sebelah sana. Benar-benar mereka menyebar. Saat ini mereka benar-benar menyebar ke seluruh dunia. Tadinya mereka tidak mau menyebar karena bahasanya satu. Yang membuat menara tidak mau menyebar, bahasanya satu.
Setelah Tuhan turun memberikan mereka berbagai macam bahasa, mengacaukan, saat ini benar-benar menyebar. Karena orang yang bahasa Perancis ngomong sama bahasa Jawa enggak bisa. Apa? Aku ora ngerti. Iya ora ngerti. Waduh. Wes. Gitu. Akhirnya mereka berkumpul dengan satu bahasa yang sama. Dan wes, kamu sana aku sini, aku ngomong kamu juga enggak mudeng. Akhirnya mereka berpencar. Itulah kenapa sekarang jadi bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Inggris. Awal mulanya New World Order. Terus kemudian Tuhan setelah terjadinya Menara Babel, Tuhan membuat keturunan baru dari Sem. Anak-anak tadi apa? Ham, Sem ya. Tadi keturunannya siapa? Ham. Ya ini semua Nuh. Ini semua Nuh. Tadi keturunan Ham, Sam dan Yafet. Yang Ham tadi dikutuk, jadi ke bawahnya jelek. Tuhan membuat satu dari keturunan Sem. Tuhan membuat keturunan Sem. Waduh, ini sebelah sana itu anak-anaknya, anak-anak yang jahat semua. Aku harus jangan sampai semua bumi jadi jahat. Tidak boleh. Aku harus membuat keturunan yang baik. Dia membuat keturunan, satu garis keturunan yang hidupnya benar-benar di dalam Tuhan adalah keturunan Sem. Kemudian jadi ini di Cina, jadi ada Asia, benar-benar terpisah. Setelah benar dibubarkan bahasanya, makanya kita punya banyak negara. Sem. Nah ini, akhirnya Nuh membuat keturunan. Tuhan bilang, wah kalau ini jadi jahat, nanti tidak ada yang baik, gimana ini? Dan Tuhan saat itu merencanakan penyelamatan bagi orang-orang kudus. Aku membuat perencanaan penyelamatan bagi orang-orang yang berdosa. Aku hendak menurunkan Yesus Kristus sebagai penebusan. Kalau orangnya jahat semua enggak bisa. Maria harus dari benih yang baik. Enggak mungkin benihnya jahat, Tuhan ngasih benih dari benih yang jahat. Enggak. Jadi Tuhan bilang, wah aku harus membuat satu keturunan yang baik sehingga Yesus bisa lahir dari benih yang baik, bukan dari benihnya si Ham. Tuh, lihat. Dari benihnya Sem, kemudian keluar siapa? Abraham. Dari Abraham nanti keluar Yesus. Yesus keluar dari benihnya, dari Turki anak-anak Noah semua. Ini dari keluarnya Abraham. Abraham keluar dari Nimrod tadi nih, Nimrod ambil dari Egypt. Sedangkan keturunan kudusnya Tuhan seperti ini. Dari Abraham nanti lahir Yesus yang akan menyelamatkan manusia, yang akan menyelamatkan manusia semua dari dosa. Tuhan. Kemudian jadi kita tahu ya, semua dunia itu bercabang dari, kita tahu dunia bercabang dari Babel. Allah menampakkan diri pada ini. Kemudian keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang akan tujuh, maka keluarlah dia dari. Jadi saat Tuhan tahu mereka berdosa, saat itu ayahnya Abraham itu tinggal di Babel, tinggal di tempat menara itu ayahnya Abraham, tinggal di dekat Mesopotamia itu, dekat itu. Dan tahu ayah Abraham penyembah berhala, ya. Ya, Abraham itu penyembah berhala juga. Karena terpengaruh oleh Babel. Akhirnya dia punya anak namanya Abraham. Abraham disuruh keluar dari Haran. Ini ada maksudnya. Kenapa ayat ini? Keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, pergi ke negeri yang ditujukan kepadamu. Maka dia keluar dari negeri orang Kasdim, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari tanah itu tempat. Jadi Abraham disuruh keluar dari Babel untuk disuruh sama Tuhan, pergi, kamu tak kasih tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu kamu akan berkembang biak di sana, dan kamu nanti akan tak berkati, tak kasih, kamu beranak cucu di sana, karena dari benihmu akan lahir Yesus. Aku akan memberikan, nanti dari benihmu akan lahir Yesus. Kamu dikasih Kanaan, di Kanaan itu akan ada, di Kanaan itu ada kota Yerusalem dan Bethlehem. Dan nanti juru selamat akan datang di
Yerusalem dan Bethlehem itu menaruh benih dari Abraham untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah dosa tadi. Ya, makanya Abraham dikeluarkan supaya dia tidak tercemar dari dosa dan dan kemudian untuk membuat garis keturunan Yesus itu tidak tercemar. Jadi dia harus keluar. Nih, coba kamu bisa lihat ayat Abraham mereka beribadah kepada, kita bisa baca ayat Abraham beribadah kepada Allah lain. Tapi aku mengambil Abraham untuk, terus ini dibaca aja faktornya soalnya. Baca aja. Ini tadi yang saya sudah ngomong. Dan akan kutunjukkan membuat engkau menjadi bangsa besar. Ini adalah berkat dari Tuhan pada saat dia mengeluarkan Abraham dari itu dikeluarkan, kemudian dia berjanji akan memberikan berkat. Ya, ini adalah janji-janji Tuhan untuk Abraham. Terus, adapun kepada Abraham diucapkan janji itu, keturunanmu, yang disebut keturunan itu adalah Yesus. Di sini saya yang tadi saya rangkum ya, keturunannya adalah Kristus. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan itu bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran. Ini lihat, Abraham tidak dijanjikan Kanaan saja, tetapi Abraham dijanjikan dia akan memiliki dunia. Jadi janji Tuhan kepada Abraham itu dia akan memiliki dunia. Tapi karena kebenaran dia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi Abraham diberi sama Tuhan dunia karena berdasarkan iman. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus karena iman, kita akan diberikan dunia. Itu janji Abraham. Ingat kalau kita di gereja bilang janji Abraham, Ishak dan Yakub, betul ya? Itu turun ke kita lewat Yesus Kristus, betul? Keturunan Abraham siapa? Yesus kan? Lihat nih. Baca ini penting nih. Kepada keturunan tidak dikatakan kepada keturunan-keturunan, tetapi hanya dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Jadi karena hanya satu orang Yesus Kristus, keturunan dari Abraham, sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus berdasarkan iman akan diberikan, seperti Abraham akan diberikan bumi karena dia memiliki kebenaran berdasarkan iman. Jadi kalau kita percaya sama Yesus Kristus, kita akan memiliki bumi. Bukan New World Order yang memiliki kita, tetapi kita yang memiliki bumi. Kita akan mewarisi bumi seperti Abraham. Yuk lanjut yuk. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun manusia atau Allah? New World Order dibangun siapa ya? New World Order dibangun siapa? Manusia. Bukan yang kita nantikan yang dibangun. Jelas ya? Lihat nih, sebab ia menantikan kota yang dasar dibangun oleh. Jadi dari janji Abraham, dari janji Yesus Abraham yang mempunyai keturunan Yesus, janji satu orang Yesus, kamu karena imanmu kepada Yesus, kamu akan memiliki bumi. Ini, sebab menantikan kota yang dasarnya bukan New World Order. New World Order dibangun oleh orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit semua, orang-orang yang duitnya udah gak ngerti, gak bisa terhitung. Yang punya bank gimana bisa dihitung? Yang mempunyai bank dunia, tidak ada yang bisa ngalahkan. Jadi orang-orang kayak kita mah gak ada artinya dibuat mereka. Tetapi ini Tuhan bilang orang yang imannya kepada Tuhan, yang percaya Tuhan, dia akan memiliki bumi. Kita tidak bakal memiliki bumi di New World Order. Jadi jangan, tidak apa-apa. Jangan bilang begitu loh. Kita yang bukan apa-apa, uang aja kadang kurang, kadang habis, kadang tidak punya uang, bingung bayar kontrakan, bingung bayar sekolah, bingung ya. Memiliki bumi, tidak mungkin. Itu bumi yang dibangun manusia. Tetapi kita akan memiliki bumi yang dibangun oleh Allah. Ini ada dasarnya. Nih lihat. Ini kenapa saya kasih di sini. Di sini hanya example ya. Tuhan pengen kita membangun mezbah, serius. Apapun yang kita lakukan, terutama yang punya rumah baru ya, bangunlah mezbah sama Tuhan.
Kalau kamu enggak bisa, panggil kita sebagai gembalanya, enggak apa-apa. Oh Tuhan, kami punya rumah baru, membangun mezbah. Itu Tuhan disenangkan. Lihat nih, lahirlah anak laki-laki bagi Set. Siapakah Set? Ada yang tahu Set? Ada yang tahu Set siapa ya? Tanggap. Siapa Set ya? Set itu adalah anak dari Hawa. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa anaknya siapa? Kain dan Habel. Kemarin jadi Habel ya. Kain dan Habel. Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Kain itu diusir sama Tuhan, betul. Karena dia membunuh. Itu sudah jadi lain yang jahat, turunan yang jahat. Dia jadi negara-negara yang dia tidak mau urusan sama Tuhan, dia jadi negara yang jahat yang akan membuat New World Order. Yes. Sedangkan Habel mati ya. Sudah jadi darah, mati, darahnya berteriak kepadaku. Tuhan membuat Adam dan Hawa karena tidak ada keturunan bagi garis suci bagi Tuhan. Tuhan membuat Adam dan Hawa mengandung lagi, membuat Set, supaya dia mengandung garis keturunan baik. Jadi kalau ada garis yang jahat, keturunan yang jahat, garis yang jahat akan membuat kerajaannya. Tuhan membuat garis yang baik menjadi kerajaan. Jadi akan ada pertandingan antara garis yang jahat dan garis yang baik. Garis dari Tuhan dari garis yang jahat akan bertanding di bumi ini. Nah, kita lihat. Ini anak Set adalah anak dari Adam dan Hawa. Setelah Habel mati, Kain pergi, dia sudah jadi orang yang jahat karena dia dikutuk Tuhan ya. Kemudian si Hawa dan mengandung lagi. Tuhan membuat Hawa dan Adam mengandung lagi. Adalah mengandung Set untuk menurunkan garis keturunan yang baik. Yang baik di mata Tuhan. Kita lihat. Ya akhirnya seorang anak laki bagi Set, anak itu dinamai Enos. Waktu itu orang mulai memanggil Tuhan dari bapaknya. Wah, dari bapaknya dia ngajarkan mulai memanggil Tuhan, di sini memanggil Tuhan. Di sini memanggil Tuhan, Ishak mendirikan mezbah, memanggil Tuhan. Jadi ini keturunan dari Tuhan semua. Keturunan the Holy Line. Holy Line itu keturunan yang kudus dari Tuhan. Kemudian Allah Abraham, Ishak dan Yakob. Kemudian Elia mempersembahkan Tuhan. Berarti ini dari keturunan yang baik. Baca lagi, barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan selamatkan. Terus barang siapa percaya kepada dia tidak akan dimalukan. Tapi ada perbedaan antara yang Yahudi, orang Yahudi. Karena Allah satu Tuhan dan dari semua orang kaya bagi semua orang yang berseru kepada dia. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita tahu bahwa kita dikasih contoh tadi, orang memanggil nama Tuhan. Siapapun di dunia yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalaupun salah pun, dosa pun, kita tetap berseru sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus dari keturunannya Abraham untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Abraham, bapamu bersukacita karena ia melihat hariku dan dia melihatnya bersukacita. Kristus telah menebus kita dari kutuk-kutuk berat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus Kristus telah membuat ini supaya kita lihat kenapa Yesus membuat ini. Ada ayatnya 14 nih, penting sekali. Supaya berkat Abraham pun sampai ke bangsa lain tuh, sehingga oleh iman tuh. Dengan adanya Tuhan membuat garis suci, garis lain, di mana tadi ada garisnya yang jahat, garis lainnya lewat Abraham terus beranak pinak-pinak sampai lahir Yesus, Maria terus Yesus. Dengan Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang karena apa? Tadi mereka memanggil nama Tuhan, memberikan persembahan. Orang yang terima Yesus dengan iman akan diselamatkan. Jadi keselamatan lewat Yesus sampai ke bangsa-bangsa lain. Bangsa lain itu bangsa di sekitarnya. Semua yang bangsa ditempati oleh oleh Kain, oleh keturunan Nimrod yang tadi Babel. Kalaupun ada mereka yang percaya sama Yesus, mereka tetap diselamatkan. Kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Apa maksudnya ini? Tahu ya? Maksudnya ya.
Pada Yesus belum mati tadi, Yesus kan setelah mati tadi, Yesus ada Pentakosta untuk mencurahkan Roh Kudus kepada 3,5 tahun. Yesus mati untuk penggenapan bahwa dengan kematianku kamu tidak perlu menyembelih kambing lagi. Kalau zaman dulu tadi, Set memanggil Tuhan, kasih korban bakaran tadi ya. Ya tahu tadi kan masih korban bakaran. Kalau dosa, mereka selalu memberikan korban bakaran. Tetapi dengan Yesus mati, korban satu sudah menebus semua. Hanya Yesus saja, tidak perlu kamu beli kambing, beli kambing. Katanya hari ini ada kambing. Ya. Itu Taurat ya, kita sudah ditebus oleh Yesus, jadi kita tidak perlu beli kambing. Itu masih yang belum menerima. Itu yang belum menerima penebusan Yesus. Kalau kita sudah ada Yesus, tadi Abraham bilang apa? Dengan adanya Yesus berkat keselamatan ke seluruh bangsa-bangsa. Karena apa? Kalau kita percaya sama Yesus, berkat itu ke sana. Zaman Taurat. Zaman Taurat itu kalau kita salah menyembelih kambing, ini yang di depan ini adalah sanctification, pengudusan dosa. Menyembelih kambing, menyembelih apa lah itu? Kemudian untuk minta pengampunan dari Tuhan. Tapi karena Yesus sudah mati sebagai korban bakaran, korban satu semua, tidak perlu lagi kita menyembelih kambing, tetapi siapa yang percaya kepada nama Yesus akan diselamatkan. Kemudian Yesus 3,5 tahun kan ngajar di dunia. Setelah dia naik ke atas mengajar, dia memberikan Roh Kudus. Betul? Roh Kudus turun di di loteng, betul ya? Di loteng itu ada Roh Kudus. Kemudian setelah turun, Tuhan memberikan bahasa-bahasa baru. Ada yang baca nggak? 13 bahasa diberikan ke murid-muridnya. Tujuannya apa? Ada yang tahu nggak? Selain dia berbahasa roh, ada bahasa baru yang Tuhan berikan. Kenapa? Untuk menginjil ke orang-orang keturunan tadi, Nimrod tadi yang ke seluruh dunia. Jelas? Pada saat di Babel Tuhan mengacaukan bahasa, betul. Tapi bagaimana Tuhan mengacaukan bahasa supaya mereka susah bersatu, betul kan? Tetapi pada saat ini gimana Tuhan mengajar di Israel. Tuhan, bagaimana aku mau mengajar bahasa Jepang? Bisa bahasanya. Betul? Apakah Petrus bisa ngajar bahasa Perancis? Bisa. Petrus bisa ngomong bahasa Jawa? Tetap di pas pencurahan Roh Kudus itu Tuhan kalau dulu Tuhan mengutuk Babel, mengacaukan bahasa mereka sehingga tersebar, pada saat Roh Kudus Tuhan memberikan bahasa baru kepada mereka yang ada di sini. 13 bahasa baru yang mereka nggak tahu. Artinya mereka bisa fasih berbahasa. Sehingga mereka disuruh pergi kelilingi semua bangsa. Ada yang dikasih bahasa Perancis, ada yang dikasih bahasa Jepang, ada yang dikasih bahasa Korea, ada yang dikasih bahasa ini. Suruh pergi. Mereka suka bisa bahasa Korea. Ini rencana Tuhan menjadi berkat pada hari Pentakosta. Pada di zaman Babel dikutuk dia. Wah, kamu mau menantang aku, mau menyamai aku, tak kacaukan bahasanya. Tetapi pada saat ini Tuhan bilang, itu kasihan orang-orang yang disesatkan oleh Nimrod, orang-orang yang disesatkan oleh roh Babel, itu kamu harus injili. Belum tentu orang-orang itu hatinya jahat, mereka hanya disesatkan, digoda. Hawa jahat enggak? Belum tentu jahat loh. Hawa tuh belum tentu jahat, karena dia dibujuk-bujuki sama iblis. Jadi jadi terpengaruh. Itu akan banyak orang-orang yang terpengaruh, padahal hatinya enggak jahat, tapi dia terpengaruh. Makanya pada saat ini Tuhan memberikan 13 bahasa untuk ayo kamu sebar kelilingi dunia. Mereka yang terpengaruh oleh yang jahat rebut kembali. Bilang bahwa dengan iman percaya kamu diselamatkan. Akan kusediakan rumah baru untukmu. Rumah baru di mana kamu akan tidak ada air mata, tidak akan ada tangis. Kamu akan bahagia seperti Adam dan Hawa bahagia. Bukan rumah yang manusia bikin, tapi rumah yang aku bikin. Tadi ada ya ayatnya ya. Tadi udah ceritanya. Ini adalah modern
Babel. Tadi Babel lama ya. Ini modern Babel itu apa? Tadi Nimrod tadi keliling. Begitu diusir dia, orang pada ngumpul ya. Yang bisa bahasa ini ngumpul ini. Bisa bahasa ini, mereka membangun menara-menara, betul? Roh kesombongan kan ada. Kamu ada. Jadi mereka yang tadi Babel tadi terserak kemana-mana sesuai dengan bahasa masing-masing. Bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa ini, bahasa Inggris, bahasa terus itu kemudian bahasa Jerman. Dan ketika mereka tersebar, roh Babelnya masih ada di dalam. Roh kesombongan, roh ini. Mereka saling membangun gede-gede. Jadi mereka dikuasai oleh roh. Yang menguasai siapa? Roh pemberontakan siapa? Awal mula siapa? Lucifer, bener gak? Makanya ini Lucifer saya kasih ke atas nih. Tuh, Lucifer di mana? Kenapa? Roh pemberontakan pertama kali siapa? Lucifer. Dia memberontak dari surga. Roh Lucifer. Kemudian keturunan ini tercemar semua. Lah ini adalah. Kemudian mereka yang tersebar di seluruh dunia, mereka membangun kesombongan bagi mereka sendiri. Mau membangun kesombongan, mau hebat-hebatan. Adalah roh kesombongan. Nah, dan hebatnya yang saya salut, hebatnya dia bisa menyatukan seluruh orang, seluruh dunia. NATO berapa banyak? United Nation berapa? 40 ya? 10 negara. Kalau dulu ya, dulu cuman Babel itu cuman satu daerah tok, disatukan gampang. 40 negara. Ini nih, 40 negara. Dari slavery, zaman perbudakan dari mana? Mesir, dari entertainment, world organization, politik, bisnis, religion, ruler, semua dimainkan oleh iblis untuk menguasai. Ini adalah Federal Reserve. Federal Reserve itu apa? Yang mencetak uang. Tak uang ya. Federal Reserve Bank, the World Bank, enggak. Menyatukan dunia caranya dengan gimana? Mainnya dikontrol kita tuh. Supaya apa? Supaya kalian enggak berontak. Sama supaya kalian enggak berontak. Kedua dikasih tanda supaya apa? Supaya kamu bisa tak kontrol, kamu bisa tak monitor. Kamu tidak boleh memberontak. Kamu kalau memberontak tak panis. Jadi tujuannya untuk mengontrol. Kamu kalau menguasai segini gampang ya. Tetapi negara sana bisa tunduk. Negara pasti dengan uang, betul. Tapi kan tidak semua orang mau dibeli dengan uang loh. Maaf ya, betul ya. Maaf ya, aku ngomong ya. Oke, pasti dengan uang karena dia minta uang. Yes, dia punya bank. Yes, Federal Reserve. Yes, dia bank. The World Bank, Bank Dunia, yes. Bank Dunia yang nyetak uang kok. Kamu butuh berapa? 3 triliun, oh ya, karena cetak 3 triliun, tak keluar. Gitu? Tapi tidak semua orang dibayar dengan, ada yang orang yang imannya kuat yang udah sayang, radikal itu, ya, radikal itu begitu, kadang-kadang kita lihat Yahudi, sama itu kan agama, kan sekali membela agamanya, kalau dibela kadang marah ya kan, kadang marah, gua ini kayak bagaimana dia bisa kalau itu, kalau dengan uang enggak bisa, uang ya pasti dia menyetak uang, dari segala segi bisnis pasti dia kasih uang, tapi ya tuh, nih, jadi kontrol, dengan apa? Dengan cara dikasih chip, dengan cara dikasih ini, kamu tanpa chip tidak bisa membeli dan menjual, kamu enggak divaksin aja udah ribut, aku enggak divaksin, aku enggak bisa jalan-jalan, aku enggak bisa beli, ya loh, mau beli Shopee harus apa misalnya, mau masuk ke mall, tunjukkan surat vaksin, harus scan vaksin, itu baru vaksin, belum menjual membeli. Kalau kamu tak kasih ini jebret, kamu tanpa ini enggak bisa jual membeli, mau apa kamu? Enggak bisa dagang, apa kamu? Enggak bisa setiap kali masuk ke ruang pakai ini, saya enggak punya, udah bisa. Ini ngapain? Enggak bisa, itu caranya mereka mengontrol. Kalau pakai uang, mereka enggak usah pakai ini. Si uang aja, uangnya tak. Tetapi ada beberapa yang enggak mau uang. Seperti orang-orang Kristen yang benar-benar sama Tuhan, mau uang kan?
Akhirnya mereka kasih ini dan kasih pengontrol pikiran supaya apa? Supaya kamu nurut, tunduk, tidak memberontak. Kalau kamu memberontak, panis. Mau diledakkan, mau apa, mau dikasih apa. Mereka punya acara sendiri. Terus main kontrol, part of the beast. Terus yuk. Nih, ada dahinya sama suatu rahasia, apa namanya? Tadi? Babel besar. Tadi aku cerita apa tadi? Babel, ya Kak? Pada dahinya tertulis suatu nama rahasia Babel besar. Ibu dari wanita pelacur dari kekejian bumi. Siapa sebenarnya yang korap mencemarkan Babel? Istri dari Nimrod, Semiramis tadi, yang dari Mesir tadi. Babel besar, ibu dari wanita pelacur. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat membawa cawan. Mari, aku akan menunjukkan padamu putusan dari pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Banyak airnya itu artinya, banyak airnya itu pelacur besar itu artinya apa? Orang-orang itu bisa mempengaruhi seluruh dunia. Air itu adalah di mana many language, many tongue, many dialect. Jadi di mana banyak negara-negara bisa tunduk sama dia. Dan dia ini lihat. Sorry ya, ini kita ngomong ya. Ini sudah rubuh Babel besar, tempat kediaman roh jahat, tempat bersembunyi roh najis, burung yang najis dan dibenci. Karena semua bangsa telah minum hawa nafsu tabulnya dan raja-raja di bumi. Raja di bumi itu apa? Raja-raja yang menguasai Biden itu, terus yang raja apa? Cina semua yang menguasai itu. Kami dari anggur hawa sabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat. Jadi saya raja-raja di bumi itu apa? Semua penguasa di dunia. Penguasa di dunia apa kamu sebutkan satu? Ya kan? Nah itu penguasa-penguasa di dunia. Karena telah minum dari anggur cabulnya. Jadi ada yang menyesatkan. Sebetulnya mungkin mereka tidak begitu jahat ya, tapi ada yang. Dan pedagang-pedagang telah menjadi kaya. Jadi pedagang pun harus bekerja sama. Kalau tidak mereka tidak makan. Karena kalau pedagang kamu tidak boleh dagang kalau kamu tidak makan. Kamu akhirnya dagang dong. Aduh, aku tidak dagang makan apa? Karyawanku makan apa? Paksa dia. Nah, lanjut. Semua air yang telah kau lihat di mana wanita adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dari apa? Bahan-bahan. Jadi keturunan-keturunan yang membangun-bangun itu tadi sudah bisa menguasai seluruh bangsa, bahasa dan nanti jadinya kan balik lagi kemana? Nebukadnezar. Waktu sistem Nebukadnezar Babel tadi. Babel bilang apa? Akhirnya setelah mereka menguasai membangun image, ya kan? Setelah mereka bisa menguasai semua, mereka akan membangun image dari siapa? Penguasa kan? Mereka akan membangun image dari penguasanya dan disuruh menyembah seperti ini. Nanti nyanyi lagu lagi ya. Sekalipun kau tak jawab, sekalipun kau tak lepaskan. Nanti balik lagi ke zaman Nebukadnezar. Mana dia bisa menguasai bangsa-bangsa dan negara-negara dan dia akan membuat image. Dan image itu harus ditunduk sama dia dan harus menyembah dia. Lalu Tuhan berkata apa? Seperti Tuhan berkata kepada apa tadi? Abraham, pergilah hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dari dosanya, supaya kamu jangan turut ditipu, sebab dosanya telah bertimbun sampai langit dan Allah telah menghitung. Waktu zaman Abraham bilang, Abraham kamu pergi dari tanah itu, ayo pergi, supaya garis sucimu, supaya keturunanmu masih tidak tercemar, ngerti gak? Akhirnya si Abraham ditarik, dikasih tanah Kanaan, dikeluarkan dari daerah Mesopotamia, di mana di situ terjadi pembangunan Babel, dikeluarkan dari situ, dikasih tanah Kanaan, dijanjikan bumi, dijanjikan macam-macam berkat dan benihnya. Kemudian nanti orang-orang bilang apa? Zaman ini ya. Lihat. Pergi. Tuhan akan bilang pergi daripadanya. Aku sudah merencanakan keselamatan. Seperti Tuhan sudah merencanakan keselamatan kepada Abraham. Abraham keluar dari situ supaya kamu tidak dicemari oleh roh-roh mereka. Dan sebab dosanya begitu dikeluarkan diapain? Hancurkan kan?
Waktu Abraham dikeluarkan dihancurkan, ini juga waktu kita dikeluarkan, orang-orang yang dikeluarkan, diselamatkan, rencana keselamatan Tuhan baru dihancurkan. Malaikat ketujuh sudah terlaksana, maka memancarkan kilat. Sejak manusia di atas begitu hebatnya gempa. Nanti kerajaan-kerajaan dunia ini yang tidak mau taat sama Tuhan, tidak mau kenal Tuhan lagi, akan dihancurkan semua. Terutama yang mereka mengambil lambang dari Mesir, paling distruck sama Tuhan nomor 1. Lihat aja, yuk. Lalu terbelahlah kota besar, di 3 bagian, runtuhlah kota-kota dari bangsa-bangsa yang tidak tidak mengenal. Maka teringatlah Allah akan Babel, lagi balik ke Babel yang besar itu, untuk memberikan kepada cawan yang penuh dengan murkanya. Tuh, persatu yang dia lambang langsung nomor 1, dan semua pulau hilang, tidak ditemukan lagi. Rata tanah, tidak ada pulau, tidak ada gunung, rata tanah. Terus, dan hujan es, dan manusia menghujat Allah karena sebab malaikat. Tuh, manusia masih di situ, masih menghujat. Memang hati-hatinya sudah benar. Aduh, Tuhan sampai nangis. Terus kita kemudian kita akan ditarik sama Tuhan. Kita kemudian sebelum dihancurkan, Tuhan akan memanggil kita pulang. Tuhan merencanakan penyelamatan. Pulang. Tuh, aku akan mengeluarkan engkau dari bumi ini. Di bumi ini sudah banyak penyesatan, sudah banyak kebohongan, supaya garismu, keturunanmu tetap kudus di hadapan. Supaya kamu tetap benar, supaya kamu jangan tercemar oleh roh-roh dunia ini, roh kesombongan, roh Lucifer akan menyesatkan kamu. Aku akan membuat kamu memberi penyelamatan, misi penyelamatan buat kamu. Seperti Tuhan memberikan misi penyelamatan bagi Abraham. Tuhan sudah menunggu di atas. Dunia bukan milikmu. Aku sudah menyediakan dunia yang baru, di mana tidak ada tangis, tidak ada air mata, di mana kamu akan memiliki orang-orang yang rendah hatinya akan memiliki bumi. Orang-orang yang rendah hatinya akan memiliki bumi. Jadi aku berjanji kepadamu, di mana engkau berada, di situ pun aku. Itu janji Tuhan. Nah, jadi Tuhan selalu merencanakan penyelamatan bagi anak-anaknya untuk keluar dari bumi ini, keluar daripada engkau tunduk kepada pemerintahan dunia ini, kamu akan menjadi budak, kamu akan dibawa lagi menjadi di dalam perbudakan Mesir lagi, di mana kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di rumahku, aku akan menyediakan semuanya untuk kamu. Seperti aku menyediakan untuk Adam dan Hawa. Aku akan membawamu ke Taman Eden, ke langit baru, dunia baru. Dan dunia ini dunia yang sudah dicemarkan oleh iblis dan dicemarkan oleh orang-orang yang tidak mengenal aku, akan aku hancurkan. Dan begitu aku hancurkan, aku sudah menyiapkan dunia baru, yaitu langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru akan turun dan menjadi pemerintahan di sana. Bukan new world order, pemerintahan adalah iblis. Dan aku akan membangun pemerintahan yang baru, yaitu Yerusalem baru. Dan kamu akan memerintah bersama aku di Yerusalem baru. Dan yang tidak memerintah, mereka akan menjadi penduduk. Makanya kita ada misi penyelamatan bagi Tuhan untuk keluar dari dunia ini. Tuhan tidak memandang harta, Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan memandang hati hamba, hati yang mau taat sama Tuhan, hati yang mau mengenal Tuhan, hati yang mau tunduk sama Tuhan. Tapi penguasa dunia ini buat kalian tidak berguna bagi dia. Hanya orang-orang yang dipandang orang di uangnya aja yang bisa memerintah. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Apa yang dipandang dunia berbeda dengan apa yang dipandang Tuhan. Tuhan lihat hati. Tuhan tidak melihat kamu tidak bisa bayar, tidak bisa makan hari ini, tidak lihat. Tuhan hanya melihat hatimu, hati hamba, hati yang tunduk sama Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Itu yang akan memerintah bersama-sama aku.
bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang yang punya bank. No. Bang, kalau Tuhan mau lihat ini langit dari emas. Ingat enggak Tuhan waktu dicobai di padang gurun, iblis bilang, Yesus kalau engkau mau tunduk sama aku, nyembah aku Yesus, tak berikan semua kekuasaan ini, harta dunia tak kasih ke kamu Yesus. Yesus bilang apa? Jangan, enggak, aku enggak butuh. Yang tapi adalah firman dari mulut Allah, tapi tunduklah pada Tuhan. Kok tidak boleh sama manusia? Kamu harus tunduk kepada Tuhan Allahmu. Tuhan bilang gitu. Tetapi begitu, apakah Lucifer berhenti begitu saja? No, pasti ada orang lain yang ditawarin. Yes, Illuminati yang ditawarin. Illuminati yang nerima. Dia jadi kaya, dia memiliki dia memiliki semua dunia ini. Karena Yesus menolak, iblis menawarkan ke orang lain. Dan satu orang itu mengambil semuanya. Dan dia bisa menguasai dunia. Karena setan pun berjanji, kalau engkau tunduk sama aku, seluruh dunia ini akan kuberikan kekuasaan kepadamu. Dan orang itu menolak. Tetapi Yesus tidak mau menerima. Makanya Yesus datang untuk menembus kamu. Yesus datang untuk mati bagi kamu, disiksa bagi kamu padahal dia raja. Sedangkan orang itu yang nerima iblis, offer penawaran dari iblis, tapi memang butuh uang. Dia pikir uang, wah aku bisa ambil tawaran. Dan jadi itulah yang akan menguasai dunia ini. Dan Yesus sudah merencanakan kerajaannya untuk menyerang kerajaan iblis. Kerajaan iblis sudah dibentuk di sini, di dunia. Dan Yesus pun menetapkan garis keturunan untuk menjadi penyerang dari kerajaan iblis. Dan ingat, kita adalah garis keturunan Allah, garis keturunan Abraham, garis dari keturunan Yesus. Bukan dari keturunan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita disesatkan. Karena tugas dari mereka, iblis tahu bahwa dia nantinya akan dimasukkan ke pit, masukkan di dalam lumpur lubang. Iblis tahu kesudahannya, tahu nasibnya, tahu, tetapi dia tahu, tapi tugasnya apa? Menyesatkan sebanyak-banyaknya orang, terutama menyesatkan sebanyak-banyaknya anak Tuhan. Karena iblis tidak mau menyesatkan orang yang hatinya sudah jahat. Ngapain aku menyesatkan kamu? Kamu sudah jahat, capek-capekin aku nyesatin kamu sudah jahat. Gak perlu aku capek nyesatin kamu. Tetapi anak-anak Tuhan, ingat, penyesatan akan terjadi semakin kencang hari-hari ini. Ingatlah, berdoalah, berjaga-jagalah, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ingat, ini waktunya sudah sangat dekat. Anak-anak Tuhan, tolong ingatlah. Makanya ibu tuh pengen bicara tuh karena anak-anak Tuhan, tolong ingat, waktunya deket banget. Terutama anak-anak Tuhan, kamu pasti akan banyak digoda. Karena tugasnya iblis bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Iblis tahu mereka mau lari kemana, tapi iblis tahu ini adalah garis keturunan daripada Abraham. Dan aku harus menarik dia. Aku harus menyesatkan sebanyak-banyaknya garis keturunan dari Abraham. Maka itu, zaman sekarang berjagalah. Sudah saatnya kamu banyak berdoa supaya kamu tidak disesatkan. Saat kamu banyak berdoa, Roh Kudus akan membuat kamu pilihan yang benar, keputusan yang benar. Bukan berdasarkan teman. Jangan melihat teman, jangan lihat siapa. Karena kita nggak tahu, iblis itu bekerja kepada setiap orang. Kepada orang-orang temanmu mungkin tidak kenal Tuhan. Orang tuamu, maaf ya, mungkin tidak kenal Tuhan. Tidak bisa didengar itu. Dia bisa didengar. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Yang membaca firman Tuhan itu yang bisa dikasih nasihat. Itu yang bisa didengari nasihatnya. Supaya kamu tidak disesatkan. Mereka yang tidak mengenal Tuhan, itu adalah pikirannya pikiran dunia, bukan pikiran dari Tuhan. Maka itu saya bicara sama jemaat, jangan hati-hati. Kita nunggu penyelamatan dari surga. Kapan datangnya tidak tahu. Ingat, Tuhan mau datang lagi untuk menjemput kita. Abraham, keluarlah dari tanah itu supaya kamu jangan tercemar, supaya garis keturunanmu tetap benar di hadapan.
supaya aku bisa mengirimkan Yesus lewat benihmu, supaya benihmu tidak tercampur dengan benihnya tadi apa? Babel, roh Babel tadi. Itu maksudnya. Sekarang juga Tuhan ngomong, ayo kamu anak-anak pergi dari sini, pergi dari dunia. Aku akan memberikan penyelamatan kamu supaya kamu jangan tercemar dan diambilnya sehingga tidak ada yang selamat di bumi. Mari Tuhan, mari jemaat kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Zaman ini zaman krisis keuangan, yes. Bukan kamu yang krisis, aku pun krisis, yes. Semua orang pasti krisis. Dan anak Tuhan, kalau dibiarkan krisis itu paling bagus. Jangan sampai anak Tuhan dibiarkan naik. Kamu terlena, kamu lupa Tuhan. Pada saat kamu kaya, pada saat kamu senang, kamu akan lupa Tuhan. Kenapa? Wah, aku banyak kerjaan sibuk kesana. Tetapi pada saat kamu kekurangan, kamu akan tahu bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Pada saat kamu kekurangan, kamu bisa berlutut di hadapan Tuhan. Dan pada saat kamu kekurangan, kamu lihat pada saat kamu sabar menantikan pertolongan Tuhan, kamu akan lihat mujizat terjadi. Dan imanmu saat itu akan tumbuh. Pada saat imanmu tumbuh, Tuhan akan membentuk kamu terus naik. Dan kamu akan dilayakkan Tuhan, disempurnakan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan datang, engkau ikut dijemput. Tidak ditinggal.